Halo guys, selamat datang kembali di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini. Serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Kabareskrim Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Presiden Jokowi sudah menyerahkan surat Presiden Surpres terkait nama calon Kapolri baru kepada DPR RI pekan lalu. Dengan demikian, DPR RI akan memproses pelaksanaan mekanisme dalam melaksanakan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo. Penetapan Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri sontak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. Selain tidak ada tandingan, sosok Listio yang dibilang muda juga menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Bukan itu saja, latar belakang Listio Sigit Prabowo yang pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011 disinyalir menguatkan kedekatan Kabareskrim dengan Jokowi di masa lalu. Lantas apa saja hal-hal yang menjadi sorotan dari sosok calon Kapolri ini? Berikut 5 fakta Listio Sigit Prabowo yang perlu Anda tahu. Yang pertama, Jenderal termuda. Listio Sigit Prabowo merupakan Akpol Angkatan 1991 dari 5 nama jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Listio Sigit merupakan jenderal termuda. Dipilihnya Listio juga menuai kritik karena akan melangkahi 2 angkatan setelah Kapolri saat ini Jenderal Idam Aziz yang merupakan Akpol Angkatan 1988, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Momoto menilai tak ada masalah dengan pilihannya Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Berkaca dari pengalaman Tito Karnavian saat itu juga merupakan Kapolri termuda, umur tidak menjadi masalah asalkan memiliki prestasi. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mengatakan terpilihnya Listio Sigit Prabowo jadi calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi membuka peluang anggota muda Polri untuk cepat naik jabatan. Hal tersebut dapat membuat anggota Polri yang sudah senior dilompati oleh juniornya. Fakta yang kedua, Geng Solo. Listio Sigit merupakan alumni Akademi Kepolisian Akpol 1991. Dalam catatan bisnis, Jenderal Bintang 3 itu banyak bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pada 2009, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati dan kemudian menjadi Kapolres Sukoharjo. Listio juga tercatat sebagai Wakapoltabes Semarang pada 2010 yang lalu. Pada tahun 2011, Listio Sigit Prabowo mendapat promosi dan bertugas sebagai Kapolres Surakarta atau Solo. Kebetulan pada saat itu wali kota Solo dijabat oleh Joko Widodo. Selama bertugas di Solo, Listio tercatat pernah menangani satu kasus menonjol yakni bom bunuh diri di Gereja Betel Indonesia Sepenuh GBIS di Kepunton Solo. Peristiwa tersebut menewaskan pelaku dan melukai 9 orang yang berada di sekitar gereja. Fakta yang ketiga, junjung keberagaman. Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita LKN Samsul Hadi mengatakan bahwa pencalonan Listio Sigit Prabowo melambangkan dan menyampaikan sejumlah pesan moral keberagaman dan menyatakan kultural kebangsaan. Hal ini mengacu pada latar belakang Listio Sigit Prabowo yang beragama Nasrani. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Ahmad Syafid Ma'arif, menilai Listio merupakan sosok yang ideal dan tepat untuk jadi Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Pasalnya, Listio memiliki hubungan yang baik dengan semua kalangan tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Fakta yang keempat, harta kekayaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, total kekayaan Listio Sigit Prabowo mencapai 8,31 miliar. Listio tercatat menyampaikan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 11 Desember 2020. Mantan Kapolda Banten ini tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota dengan nilai total mencapai 6,15 miliar.
Perinciannya, Listio Sigit Prabowo memiliki tanah dan bangunan senilai 1,65 miliar di Semarang, tanah dan bangunan di Tangerang senilai 1 miliar, tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai 3,5 miliar. Selain itu, Listio Sigit Prabowo memiliki kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner senilai 320 juta, harta bergerak lainnya 975 juta, serta kas dan setara kas 869,73 juta. Mantan ajudan Presiden Jokowi pada 2014 ini tercatat tidak memiliki utang. Fakta yang kelima, kasus Joko Chandra. Nama Listio Sigit Prabowo kembali cemerlang ketika sukses menangkap buron kelas kakap Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra di Malaysia beberapa bulan yang lalu. Listio Sigit Prabowo mengaku bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia sehingga membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk menangkap buronan kasus korupsi CC Bank Bali tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Taipan Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra selama 2,5 tahun penjara. Selama itu, hakim menjatuhkan vonis kepada Brigjen Prasetyo dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti telah melakukan pelanggaran pidana, yakni melakukan pemalsuan surat. Listio Sigit Prabowo juga terlibat dalam pengamanan demonstrasi massa yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dia tercatat 2 kali memantau jalannya unjuk rasa di Jakarta Pusat pada pertengahan dan akhir Oktober 2020 yang lalu. Begitulah kira-kira mengenai fakta Listio Sigit Prabowo yang akan dilantik menjadi Kapolri di Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini karena semuanya itu adalah gratis.